tagging ya. Oke, jadi engagement ini adalah berinteraksi dengan pengikut. Biasanya gini teman-teman, kalau misalnya kalian aktif di Instagram, kalian bikin Q&A. Kalau misalkan aktif di TikTok, kalian rajinlah like di TikTok itu. Biasanya kan kalau di TikTok itu minimal 1000 followers baru bisa like kan. Nah kalau di Instagram kan kita like-nya mau kapan aja bebas gitu, followers mau dikit mau banyak gitu kan. Nah terus di sini juga engagement ini membangun komunitas yang loyal gitu, supaya loyal lagi kita terus tuh gimana sih caranya gitu. Kayak apa gue berinteraksinya dengan membuat Q&A atau bagi-bagi giveaway. Nah itu adalah paling penting teman-teman. Jadi kalau pengen audiens kalian, followers kalian itu loyal ke diri kalian, maka perbuat lagi engagementnya ini atau berinteraksi langsungnya dengan followers kalian. Kayak bodo amat lah orang mau nonton yang berapa, 1, 2, 3, 4. Yang penting kalian itu berinteraksi, karena kalau misalnya personal branding kalian itu kurang dalam media sosial itu kan susah teman-teman. Biasanya saya juga kalau lihat kan awal-awal nih yang lihat tuh 10, kayak 5, 3 gitu kan. Tapi semakin disini yang lihat, ketika saya lihat tuh banyak berkembang gitu. Dan 10 naik jadi 200 orang yang nonton. Nah itu karena tertarik gitu ke diri kita. Makanya kalian tuh harus berani buat live Instagram. Jadi latih diri kalian gitu. Secara orang-orang kan biar tahu gitu karakter kita tuh gimana kepada si pengikut kita di media sosial ini. Terus di sini adalah pemasaran konten. Nah, gimana sih cara pemasaran konten yang baiknya gitu? Kita harus cari tahu. Misalkan kayak gue mau bikin tips and trick gitu, kayak misalkan perjalanan kemana dengan budget berapa, itu bisa buat menarik orang. Kayak gue tuh lihat di TikToknya si A bagi tips ini loh, tapi dengan biaya segini, murah banget kan. Terus pasti temennya, nah mana sih kontennya yang mana, pasti dicari dong. Kalau misalkan kepo, bener kan? Nah terus kayak kalian di sini tuh biasanya harus membagikan ke audiens kalian itu secara konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena biasanya kalau konten di TikTok BRBP itu biasanya 1 hari posting itu 3 teman-teman. Jadi 1 hari posting 3. Kenapa sih 3? Karena kan di waktunya itu kalau misalnya kalian pengen memperbuat lagi, kalian postingnya sehari 3 tapi seminggu posting lagi, itu akan susah teman-teman buat FYP-nya atau membranding diri kalian. Karena kenapa kita pemasaran konten ini penting? Kalian tuh harus dilihat kembali dari STP-nya itu sendiri, jadi segmentasi, targeting, sama positioning. Konten kalian ini targetnya tuh kemana gitu? Apa yang harus kalian lakukan sebelum membuat konten untuk personal branding? Kalian cari tahu dulu gitu. Gua misalkan kayak mau bikin konten A, targetnya kira-kira ke siapa ya? Gimana nih cara biar konten gua tuh FYP atau personal brandingnya bagus gitu di media sosial? Pasti kan bertanya-tanya ya, kayak diri kita sendiri, takut gak FYP atau gimana? Nah itu gunanya sebelum kalian posting konten, kalian pikirin dulu STP-nya, segmentasi, targeting, sama positioningnya. Kalau targetingnya sudah berhasil dan segmentasinya sudah berhasil, positioningnya yang akan berjalan. Apa sih kan positioning itu? Positioning adalah menanamkan di benak konsumen agar ingat dengan konten kita. Kalau dari produksi biasanya kayak mengingat brand itu di dalam benak kita. Biasanya sebutnya itu top of mind. Nah top of mind. Jadi kalian itu biasa jadi nanti top of mind semua di sini gitu. Jadi kalian harus bisa nih membangunnya gitu. Terus di sini ada keterbukaan. Nah biasanya kayak kalian kalau habis nonton bioskop biasanya kan suka spoiler ya ke teman-temannya kayak gue mau nonton ini loh, tapi gue udah, tapi filmnya gini. Nah itu penting sebenarnya kalau mau kalian share bisa aja gitu, tapi tidak terlalu membuat orang itu jadi bosen gitu. Jadi tidak memutuskan untuk menonton itu jangan sampai. Terus kedua, kalau misalnya kalian habis jalan-jalan ke suatu tempat kemana, nah itu bisa kalian bikinkan konten. Bisa itu disebutnya adalah word of mouth. Ya, mulut ke mulut itu biasanya lebih cepat kalau berita ya.
kayak kejelekan orang aja contohnya. Kalau mulut ke mulut sesir kalian kena kan? Biasanya satu musuhan, satu circle yang musuhin kita. Bener gak? Setuju kan? Dan ternyata orang kayak gini gitu. Ini kok bukan nyindir ya, pasti kalian juga ngerasain lah. Kalau ikut sama satu orang pasti ada circle-nya gitu. Kayak itu adalah brand yang buruk teman-teman. Jangan sampai kalian kehasut gitu dengan brand jeleknya ini gitu. Kalau misalkan branding kalian yang bagus, ya ajaklah kayak bagus juga. Kita tuh emang harus balance ya. Ini deh, kalian kalau misalkan mau personal branding kalian bagus, tunjukin keburukan kalian. Siapa yang bakal menerima kita? Kalaupun kita menunjukkan kebaikannya saja di media sosial, orang lain pasti suka. Sekarang ini kita tunjukin keburukan, orang lain gak akan suka sama kita. Makanya ini tuh harus balance. Berarti 50-50. Gua tunjukin buruk gua gitu. Berarti kayak lu suka, berarti lu beneran teman gua gitu. Kalaupun misalkan dia ketika kita kan pasti namanya manusia suka buat salah ya boy, enggak boy. Dengan dia gitu. Nah, ketika kalian buat salah, pasti ketika kebaikan kalian yang sering dilakukan pasti itu akan terlupakan dengan keburukannya itu. Gitu. Jadi kalian itu harus balance ya kalau di media sosial. Tunjukin keburukan kalian juga, apakah audiens kalian tetap mendukung kalian, menerima kalian atau tidaknya gitu. Nah di sini, nah gimana sih cara menentukan target audiens dan niche yang tepat? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah audiens. Kita harus mengidentifikasi dulu nih gitu. Tadi ya sudah saya bilang berdasarkan targetingnya ada demografi, psikografi, terus juga ada geografis. Nah kalian tuh dicari tahu dulu nih. Biasanya tuh kalau sebelum konten kita saya pribadi gitu ya, semua buat konten plan dulu nih. Konten plan ini misalkan saya mau buat pengalaman saya supaya jadi motivasi buat orang. Nah itu kan kita harus cari tahu apakah audiens kita ini berminat gak sih kalau misalkan kita cari tahu menceritakan pengalaman kita biar jadi termotivasi. Biasanya kan kalian kan kalau buka TikTok itu suka ada kata-kata gitu kan, suka di love-loving kan, suka disimpan gitu kan. Nah itu buat acuan kalian. Biasanya gitu. Kalian juga harus bisa mencari tahu nih audiens kalian itu akhirnya di media sosial mana gitu. Tapi itu kan harus dicari tahu dulu. Yang kedua, segmentasi. Nah, segmentasi itu adalah pengelompokan. Pengelompokannya gini. Yang diartikan dalam media sosial ini, pengelompokannya itu seperti konten kalian ini mau dipostingnya di Bogor, provinsi, atau nasional. Kalaupun kalian mau diposting secara nasional, segmentasinya ini kalian harus tahu ada target usianya juga. Berapa sih biasanya target usia? Karena kan sekarang lebih banyak Gen Z ya, berbeda Gen Z kan adanya. Nah kalian itu biasanya kalau segmentasinya itu biasanya dibedakan Indonesia lah targetnya, atau di Bogor itu bisa biasanya. Nah yang ketiganya adalah niche. Tentukan ceruk yang unik, terfokus sebagai segmen tertentu. Jadi konten kalian ini harus masuk ke segmen yang tidak dijangkau. Itu misalkan kayak kalian biasanya kan kalau konten itu kan ada tagline lokasi gitu ya. Nah lokasinya itu bisa nih kalian misalkan kayak di Bogor ini belum ada ini, tapi saya mau pakai Bogornya gitu. Nah biasanya itu nanti kalian waktu di brand kalian itu sangat penting untuk target ini. Terus yang keempat ini ada engagement. Nah, engagement ini adalah gimana sih cara kita membuat konten kita menarik gitu di audiens kita supaya dia tuh tertarik sama konten yang kita pilih atau yang diposting gitu. Ini paling penting sih karena kan kita harus memenuhi keinginan netizen kita ya, audiens kita untuk konten itu gitu. Dan di sini ada yang mau tanyakan nggak seputar targetnya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, biasanya sih jenis-jenis konten yang efektif di sosial media itu biasanya kita video. Videonya itu berupa reels. Nah,
Kak, kalau pengen di Reelsnya itu terkenal, berapa sih durasi yang bagus? Kalau misalkan di TikTok durasi yang bagusnya juga berapa Kak? Pasti kalian pengen kan ya, kayak konten kalian gitu doang, followers yang banyak. Nah, yang pertama, video di Instagram itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Karena kenapa tidak boleh 1 menit? Video di Reels Instagram dan TikTok, orang-orang kalau misalkan videonya kepanjangan itu gak akan dilihat. Biasanya kayak harus langsung scroll, ya. Nah kalian itu harus bisa bikin konten itu kayak dari durasi waktunya, ya minimal 30 detik atau 15 detik. Itu konten kalian akan ditonton. Nah, ketika kalian posting itu, kalian harus tahu nih, kayak misalkan membuat orang penasaran supaya tertarik sama konten kita. Biasanya di judulnya gunakan kata bagaimana sih cara kita tahu. Nah itu cantumin kata bagaimana. Terus penasaran gak sih? Nah itu harus disatukan supaya orang penasaran sama konten kita, sehingga konten kita tuh dapat dilihat oleh orang banyak. Terus yang kedua ini adalah gambar. Gambar ini memang paling penting juga gitu ketika kalian nanti mau posting di endorse atau yang lainnya. Biasanya tuh gambar tuh mempengaruhi gitu teman-teman, kualitasnya harus HD ya tentunya. Terus juga desainnya seperti apa, warna paletnya seperti apa, itu tuh benar-benar penting banget teman-teman. Karena kalau misalkan warna palet kalian itu berbeda, itu orang-orang masih bakal susah menenangkan brand diri kalian masing-masing gitu di benak konsumen atau di benak audiens kalian lah gitu. Nah biasanya di interaktif di media sosial dengan cara tanya jawab, membuat giveaway atau membuat tebak-tebakan gitu supaya followers kalian bisa milih-milih gitu kan. Misalkan di tanya jawab itu kayak hal-hal misalkan kalian guys, biasanya aku mau spill ini loh. Nah kan itu berinteraksi kan dengan audiens. Biasanya audiens kalian itu ada yang replay di postingan kalian kayak kalau dong spill ininya gitu. Nah itu harus sering beraudiens dengan audiens kalian. Nah biasanya ini ada kutipan. Kutipan ini tuh kayak kata-kata motivasi gitu teman-teman. Biasanya kan di bio Instagram itu suka ada kutipannya ya. Kayak misalkan perjalanan hidup atau bahasa-bahasa yang digunakan itu biasanya dicantumin di bio. Nah itu juga sangat berpengaruh teman-teman, kayak kutipan itu harus benar-benar jelas dan tidak membuat pengertian itu ambigu atau susah dimengerti oleh audiens atau salah arti. Gimana sih kan cara kutipan yang benarnya itu? Biasanya kutipan yang benar itu tidak melebihi dari 3 paragraf atau 1 baris itu enggak sih biasanya. Biasanya itu cuma 2,1 titik gitu doang kalau kutipan yang jelas. Nah di sini ada tips and tricks. Nah kalian kalau membuat konten, pilihlah misalnya kayak tips and trick masuk kuliah di UI misalkan gitu. Kalian harus bikin kayak kontennya harus ngapain dulu sih awal dari ketika di UI. Terus misalnya kayak tips and tricks cara membuat slide nanas. Terus juga kayak tips and hiburan jauh tapi dengan budget yang minim tuh seperti apa. Karena ini kalian bakal kalau viral kan kalian mungkin bisa diundang-undang ke televisi gitu ya teman-teman, ataupun ke radio-radio yang di Bogor biasanya gitu. Nah terus yang perlu diperhatikan juga adalah storytellingnya. Storytellingnya gimana sih? Gini, jadi ini diri kalian itu sebagai seorang sales. Storytelling. Kalau misalkan gini deh, contohnya teman-teman kita kalau misalkan putus cinta, ya ada banyak galau, bener gak? Yang nangis di kamar, bikin story galau di WA ataupun di IG gitu kan. Nah, kalian tuh bisa menggunakan teknik counseling dulu nih. Counseling gimana sih kan caranya gitu? Yang pertama, kalian kalau lagi ada masalah ini khususnya buat cewek-cewek dan cowok-cowok gitu, kalian tuh lebih baik yang pertama itu adalah apa sih masalah yang dihadapi kalian itu diceritakan. Jangan sampai kan kadang gini ya, cewek itu kalau lagi ribut sama cowok kayak pengen menang wae kan, ibaratnya cewek salah tapi cowok yang salah. Bener gak? Bener kan? Nah itu sebenarnya hal yang salah dia cewek-cewek kalau
kalian salah, akuin kalian salah. Itu nggak membuat kalian kayak ada dirinya jatuh kok. Mengakui kesalahan itu adalah sebagian dari menyadari ego kita masing-masing, teman-teman. Kalau ego kalian itu jelek, itu personal branding kalian itu nanti bakal jelek, teman-teman. Masa nanti mau dibawa sampai ke tempat kerja baperannya, bener gak? Nah, makanya cewek-cewek mulai dari sekarang coba lebih paham sama laki-lakinya lah, nanti kalau lagi nyebut ya, gitu. Terus, nah yang kedua itu adalah gimana sih solusi yang diberikannya, gitu ibaratnya. Solusi yang baik itu kayak gimana gitu. Kalau kita pengen bisa visual yang bagus, misalkan gitu. Jangan sampai kalian misalkan mau jualan makanan gitu misalkan. Nah, masalah yang dihadapinya pasti kalian harus analisis dulu kan, melalui analisis SWOT itu sendiri sesuai weakness, opportunity, sama threats. Nah itu tuh penting banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tidak menganalisis itu, usaha kalian bakal bangkrut guys. Terus juga kalian pikirin solusinya kayak gimana sih biar lebih menarik lagi, apakah dari media sosialnya, apakah dari kontennya, atau yang lain itu dipikirin dengan baik. Kayak kayak kita bikin begini, atau istilahnya kita model ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan sampai plok gitu ya. Kan rata-rata contohnya gini deh, kalau misalnya kalian ada tugas bikin video, pasti rata-rata konsepnya sama aja konsepnya gitu. Gak bisa kita ngebedainnya. Nah kalian boleh meniru, tapi dimodifikasi lagi sama diri kalian gitu di kontennya itu. Gimana sih cara modifikasinya yang bagus? Ini cara modifikasi yang bagus di konten itu, kalau misalkan di konten temannya itu atau di konten diri kita itu nggak ada, coba di diri kalian itu harus ada gitu. Modifikasi ya, namanya modifikasi berarti bukan plok gitu. Terus manfaatnya gimana sih gitu? Manfaatnya itu lebih kayak kelebihannya sih gitu. Kelebihan dari visualnya ini apa sih melalui teknik seperti dari ini gitu. Nah, di sini approach ini bisa disebut kita pendekatannya. Pendekatan itu yang pertama kita bisa lakukan adalah melalui mendefinisikan apa yang kita pengen gitu. Deskripsi dulu aja diri kalian gitu. Kalau misalkan pengen personal branding kalian dibuat, kalian buat dulu nih pendekatannya kayak deskripsi kalian misalnya di kertas aja tulis kalian itu sebenarnya gimana sih orangnya gitu. Itu penting banget ya teman-teman. Nah setelah mendefinisikan itu ada yang punya desain. Meski kan kayak misalkan kita nulis kayaknya bagus deh kalau misalkan bikin desainnya kayak gini. Nah itu sangat berpengaruh kalau misalkan di media sosial itu teman-teman, untuk kontennya, untuk visual ya terutama. Terus juga bagaimana sih cara kita menyalurkan si konten ini melalui pendekatan ini. Nah biasanya tuh dia ada membagikan konten itu di beberapa platform media sosial ya, tentunya kayak di Instagram, terus juga ada di TikTok, ataupun di Facebook, ataupun di aplikasi lainnya. Terus juga di sini ada yang namanya melibatkan. Jadi melibatkan ini kembali lagi mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan audiens kita. Gitu. Kalau kita tidak mau berlibat dengan audiens kita, itu personal branding kalian nggak akan bisa tercipta di media sosial, teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini sampai sini dulu.